Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Korosi pada Pelataran Laut atau Offshore. Di anggota kami ada 3. Yang pertama yaitu saya, Hifatul Aziz Muhammad, presensi 8. Dan saya Muhammad Umar Hafid Imani, absen 12. Dan saya Jenderal Pelapa, absen 18. Oke, yang pertama di sini kami akan membahas tentang studi kasus. Studi kasus yang kami ambil di makalah ini adalah berdasarkan penelitian orang lain tentang korosi pada pelautan laut. Nah, pelautan offshore menghadapi tantangan korosi akibat paparan ion klorida dan oksigen terlarut dalam air laut yang dapat merusak integritas atau kualitas dari baja. Nah, di sini baja yang diteliti adalah baja SS400. Lalu penggunaan lapisan graphene oxide oleh peneliti ini berbasis limbah kulit singkong yang terbukti efektif menghambat korosi dan menawarkan solusi yang ramah lingkungan dan pastinya juga ekonomis. Nah, di sini terdapat analisis kasus. Yang pertama, korosi logam di lingkungan laut terdapat reaksi redox. Jadi reaksi dari korosi itu yang pertama ada redox. Redox itu adalah reduksi dan oksidasi, yang dimana untuk reaksi reduksi itu terdapat di katoda dan reaksi oksidasi terdapat di anoda. Untuk reaksi yang ada di anoda adalah Fe yang bereaksi menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Lalu untuk reaksi pada katoda adalah O2 plus 2O tambah atau plus 4 elektron bereaksi menjadi 4 OH-. Yang selanjutnya, ion OH- yang terbentuk dapat bereaksi dengan ion besi membentuk ferrihidroksida atau FeOH3 yang teroksidasi lebih lanjut menjadi karat, yang rumus kimianya adalah Fe2O3H2O. Penelitian menunjukkan bahwa lapisan GO dari kulit singkong efektif menurunkan laju korosi pada baja N400. Nah, di sini ada 2 hasil. Yang pertama, baja tanpa lapisan ini mengalami laju korosi sebesar 0,0904 mm per tahunnya. Kemudian ada baja yang dilapisi oleh GO ini tadi dengan konsentrasi 4 gram per 100 ml epoksi, laju korosinya 0,0318 mm per tahun. Nah, kemudian ada solusi. Solusi di sini kita dapat mencari tahu kenapa GO ini bisa mengurangi laju korosi. Yang pertama, lapisan pelindung. GO membentuk lapisan pelindung yang rapat yang menghalangi ion klorida dan oksigen mencapai permukaan baja sehingga mencegah reaksi untuk terbentuknya korosi. Lalu yang kedua, sifat hidrofobik. GO menolak air, mengurangi interaksi antara air laut dan permukaan logam sehingga dapat menghambat korosi. Lalu yang ketiga adalah kekuatan adhesi. GO atau graphene oxide menempel kuat pada baja, melindungi permukaan logam meski ada tekanan atau aliran air yang cukup tinggi. Lalu yang terakhir adalah inhibitor korosi. GO mengurangi ketersediaan ion hidrogen atau H+ yang diperlukan untuk reaksi korosi sehingga dapat memperlambat reaksi tersebut. Oke, untuk studi kasus sudah selesai. Lanjut ke materi berikutnya. Pertama ada pengertian korosi. Tadi sudah saya singgung di awal. Untuk reaksi pada anoda adalah Fe bereaksi menjadi Fe2 plus 2 elektron. Lalu untuk reaksi yang ada pada katoda adalah O2 plus 2H2O plus 4 elektron menjadi 4 OH-. Kemudian menjadi karat yaitu Fe2O3X2O. Nah, paparan laut ini mengandung oksigen dan garam yang dapat menyebabkan korosi tadi. Baik, di sini terdapat jenis-jenis korosi pada pelautan offshore.
Yang pertama adalah korosi merata. Korosi merata seperti pada gambar, korosi merata ini terjadi akibat paparan ion klorida dalam air laut yang merusak lapisan pelindung logam secara keseluruhan. Contohnya pada struktur platform offshore berbahan baja karbon, seluruh permukaan logam dapat mengalami degradasi secara merata akibat paparan terus-menerus akibat air laut. Baik, yang kedua adalah korosi galvanik. Korosi galvanik terjadi ketika dua logam dengan potensial elektrokimia yang berbeda bersentuhan dalam elektrolit, di mana logam dengan potensial lebih rendah terkorosi lebih cepat. Nah, sini terdapat gambar dari korosi galvanik. Yang sebelah kanan adalah contoh langsung, lalu yang sebelah kiri adalah ilustrasi bagaimana korosi galvanik ini bisa terjadi. Contohnya di offshore, sambungan antara pipa baja karbon dan baut stainless steel, baja akan korosi terlebih dahulu karena bertindak sebagai anoda. Lalu yang ketiga adalah korosi sumuran atau pitting corrosion. Korosi sumuran adalah korosi lokal yang membentuk lubang kecil pada logam akibat penetrasi ion klorida, berbahaya bagi pipa bawah laut sehingga pencegahan dilakukan dengan material tahan klorida dan inspeksi ultrasonik rutin. Di sini terdapat gambar dari korosi sumuran, yaitu yang sebelah kanan, bermula dari ion klorida yang melubangi logam tersebut. Contohnya ada di sebelah kanannya. Lalu contoh pada offshore, pada tangki penyimpanan air laut berbahan baja tahan karat, lapisan pasif chromium dapat rusak akibat ion klorida yang melakukan penetrasi tadi. Dan selanjutnya adalah korosi celah atau crevice corrosion. Korosi celah terjadi di area sempit dengan konsentrasi oksigen rendah dan ion klorida aktif, sering ditemukan pada sambungan bawah gasket, sehingga mitigasi dilakukan melalui desain bebas celah dan material tahan korosi. Itu untuk solusinya. Lalu contoh korosi celah ini pada sambungan lensa di pipa bawah laut. Celah kecil yang tertutup gasket seringkali menjadi lokasi dari korosi celah. Berikut adalah contoh dari korosi celah yang di sebelah kanan. Lalu yang di sebelah kiri adalah reaksinya. Jadi korosi celah ini menyerang pada tempat-tempat yang memang memiliki ruang untuk oksigen ini dapat masuk. Kemudian yang selanjutnya adalah korosi badik. Korosi badik terjadi akibat kombinasi beban mekanis berulang dan lingkungan korosif, seringkali mempengaruhi struktur offshore, sehingga mitigasi dilakukan melalui perawatan permukaan dan desain yang mengurangi tekanan lokal. Contoh, tiang penyangga platform offshore yang terus-menerus terkena tekanan gelombang laut dapat mengalami korosi badik. Itu ada contohnya yang di sebelah kanan. Lalu yang terakhir adalah korosi intergranular. Mekanisme intergranular korosi ini diawali dari beda potensial dalam komposisi, seperti sampel inti baja cor biasanya ditemui dalam paduan casting. Pengendapan pada batas putih terutama kromium karbida dalam baja tahan karat. Jadi intinya korosi intergranular ini terjadi akibat masih adanya tegangan sisa pada baja cor. Contoh pada platform pengukuran offshore, sambungan las pada baja tahan karat yang tidak diberi perlakuan panas pasca pengelasan sering menjadi lokasi korosi intergranular. Contohnya seperti pada gambar di samping itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh lingkungan laut terhadap ketahanan material dan apa tantangan utama dihadapi dalam pencegahan korosi pada peralatan offshore. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju korosinya. Yang pertama ada salinitas air, yang kedua ada temperatur lingkungan laut,
yang ketiga ada konsentrasi oksigen terlarut, dan terakhir adalah keberadaan ion klorida. Nah, salinitas air laut sendiri adalah ukuran konsentrasi garam terlarut dalam air laut dinyatakan dalam satuan part per 1000 ppt atau gram per liter air. Di sini ada yang mempengaruhi adalah tingkat salinitas air laut. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi salinitas air laut. Yang di sana ada evaporasi jika hujan, maksudnya air tawar, pembukaan air laut. Yang ketiga itu ada peran salinitas dalam korosi, ada kondensasi listrik yang tinggi, ion klorida sebagai penyebab utama korosi galvanik di lingkungan salinitas tinggi. Yang keempat ada dampak salinitas terhadap jenis korosi, yaitu korosi seragam, korosi celah, korosi akibat mikroorganisme. Yang tingkat salinitas air laut ini biasanya untuk yang di dunia itu sekitar 35 ppt. Tentunya faktor yang mempengaruhi salinitas air laut seperti evaporasi ini bisa terjadi karena suhu dari air yang meningkat seperti itu. Dan curah hujan ini juga mempengaruhi salinitas air laut karena mengurangi kadar garam yang ada di laut. Tentunya masuknya air tawar ini juga berpengaruh banget, soalnya seperti sungai-sungai yang ada di Kalimantan yang besar-besar yang langsung menyambung ke laut itu tingkat salinitasnya sangat rendah. Jadi ada pembukaan air laut. Kenapa pembukaan air laut ini meningkatkan salinitas air? Karena kandungan garam yang terdapat di situ ditahan seperti itu. Tapi ada juga laut seperti Laut Merah yang dimana itu tingkat salinitasnya tinggi, itu sekitar 40 ppt. Ini temperatur lingkungan laut. Di sini ada beberapa penyebab, yaitu adalah peningkatan laju reaksi kimia dan elektrokimia, yang kedua penurunan kelembapan oksigen dan pengaruh terhadap lapisan pasif. Dari peningkatan laju reaksi kimia dan elektrokimia ini dapat mempengaruhi karena ketika suhunya naik otomatis oksigen yang dalam air laut itu akan berkurang dan nanti klorida yang di dalamnya itu bakalan dengan klorida itu bakalan naik yang menyebabkan salinitas air laut tadi meningkat. Tentunya adalah penurunan kelembapan oksigen. Nah ini juga dipengaruhi juga. Selanjutnya yang ketiga ini pengaruh terhadap lapisan pasif. Jadinya kalau misalnya nanti sebuah baja pasti ada lapisan pasif di luarnya, itu akan gampang terkikis. Selanjutnya adalah konsentrasi oksigen terlarut. Di sini melengkapi siklus elektrokimia dengan mengubah logam menjadi ion-ion larut dan senyawa padat. Reaksi anodik ini seperti yang dijelaskan oleh Mas Ahmad tadi, dan simulasi katodiknya yang sudah dijelaskan. Di sini ada keberadaan yang klorida Elmin. Di sini dalam menyebutkan agitasi atau gerakan air, suhu air, salinitas dan kedalaman air. Gerakan air ini jika kalau di dalam laut itu seperti gelombang, itu akan menangkap oksigen yang ada di udara yang menyebabkan di dalam air bakalan banyak oksigen yang akan menimbulkan oksidasi pada peralatan offshore. Ini ada suhu air, sudah dijelaskan pada poin kedua tadi. Ini ada salinitas dan kedalaman air. Terus ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada percepatan reaksi oksida oleh ion klorida, pengaruh suhu tinggi terhadap laju reaksi elektrokimia, peran oksigen dalam mempercepat korosi terhadap laju reaksi elektrokimia. Ini ada efek biofueling pada laju korosi terhadap laju reaksi elektrokimia. Nah, untuk percepatan reaksi oksida oleh ion klorida ini dapat mendapatkan korosi pada baja karbon di air laut. Biasanya ada korosi celah, korosi galvanik, dan korosi pada baja tahan karat. Biasanya ada pengaruh suhu tinggi terhadap laju reaksi elektrokimia, korosi pada baja karbon di lingkungan tropis, korosi erosi pada heat exchanger, korosi celah. Biasanya ada peran oksigen dalam mempercepat korosi terhadap laju reaksi elektrokimia. Ini hampir sama dengan suhu tadi, itu sama untuk pengaruhnya. Jadi ada efek biofueling pada laju korosi terhadap laju reaksi elektrokimia. Di sini misalnya terdampak pada pipa bawah laut, turbin angin lepas lantai, dan platform minyak. Untuk poin selanjutnya yaitu metode perlindungan korosi pada offshore. Nah, di sini ada 4 metode
untuk perlindungan korosinya. Yang pertama ada cathodic protection, yang kedua ada vehicle anode, yang ketiga ada coating, yang keempat ada desain material dan korosi. Nah, untuk yang pertama ini adalah cathodic protection. Nah, metode ini melakukan perlindungan korosi dengan menjadikan logam yang dilindungi sebagai katoda dalam elektrokimia. Proses ini mencegah korosi dengan mengalirkan arus listrik sehingga reaksi oksidasi pada logam dapat terlindungi atau diberhentikan. Cathodic protection efektif pada perlindungan struktur dalam lingkungan korosif seperti air laut. Nah, cathodic protection ini dapat dua jenis, yaitu ACP dan ICCP. Nah, ACP sederhana dan ekonomis untuk skala kecil, sedangkan ICCP tahan lama untuk struktur besar. Namun ACP menggunakan penggantian noda secara berkala, sementara ICCP memerlukan instalasi yang kompleks dan sumber listrik yang stabil. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ACP atau Certifical Anode. Metode Certifical Anode adalah metode di mana logam dengan potensi elektrokimia lebih rendah seperti zinc, aluminium, dan magnesium digunakan sebagai pengorbanan atau lapisan untuk melindungi logam utama. Noda ini akan teroksidasi lebih dahulu daripada logam yang digunakan. Nah, yang ketiga adalah metode coating atau lapisan. Nah, biasanya untuk lapisan ini adalah menggunakan bahan pelapis seperti epoksi, poliuretan, atau polimer yang sering digunakan. Coating membentuk penghalang fisik yang melindungi logam dari reaksi kimia dengan air laut atau dengan udara. Nah, untuk yang poin keempat adalah desain material dan korosi. Desain material dan korosi menggunakan logam atau pada secara alami, yaitu seperti campuran dari nikel dan biasanya dari stainless steel untuk mencegah korosi lebih lanjut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.